Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kinesa Muzalbi dari kelas 12 MIA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi trigonometri. Kali ini saya akan masuk ke subbab jumlah dan selisih dua sudut. Kalau ngomongin trigonometri, berarti itu ada di sini ada sin, ada cos, ada tan, ada kosekan, ada sekan, dan ada kotangen. Ya kan? Kita masuk ke subbabnya, jumlah. Kalau udah ngomongin jumlah berarti ada tanda ini. Kalau udah ngomongin selisih berarti ada tanda ini. Dua sudut. Nah, di dua sudut ini kita bisa pakai sudut A dan B. Kita juga bisa pakai sudut alfa dan beta, atau kita bisa pakai sudut X dan Y. Nah, yang pertama kita masuk ke rumusin. Nah, di rumusin ada sin yang plus, ada yang minus. Kayak gini. Di sini Moza pakai sudut A sama B biar nggak ribet. Sin A plus B. Berarti rumusnya yaitu sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Kalau yang ditanya B, rumusnya B. Kalau yang ditanya minus, kayak sin A minus B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Nah, yang kedua kita masuk ke rumus yang cos. Kalau yang ditanya misalnya cos A plus B, itu jawabnya cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Kalau yang ditanya misalnya cos A sin B, itu rumusnya cos A dikali cos B plus sin A dikali sin B. Jadi kebalikan untuk rumus. Ini ada hal-hal penting yang kalian ketahui. Kayak gini. Ini namanya apa? Kuadrat. Ini ada kuadrat 1, kuadrat 2, kuadrat 3, kuadrat 4. Nah, di kuadrat 1 itu cos kebalikannya plus. Terus sin plus. Terus di sini tan plus. Terus di sini sinus plus. Nah, hal yang perlu kalian ketahui lagi yang kedua itu ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini kita gambar ya segitiganya begini. Nah, terus ini begini. Nah, di sini ada sudut, kita anggap aja X. Nah, sudut yang di atas ini disebut sudut depan atau kita singkat aja ini. Kalau sudut yang sisi sebelah sini kita sebut sudut miring atau kita singkat miring. Sisi yang di sebelahnya sudut ini kita sebutnya samping atau kita singkat jadi sa. Nah, jadi kalau kita masukin ke rumusin, yaitu rumusnya depan per miring atau kita singkat demi. Kalau cos sudutnya yaitu samping atau kita singkat sa, dan miring kita singkat mi jadi sami. Kalau tan yaitu desa, depan dan samping. Sekarang lanjut ke contoh soal, yaitu di sini ada soal tentukan
nilai dari sin 75 dan cos 15. Yang pertama kita bahas itu adalah sin 75-nya. Sin 75 derajat ini bisa kita pecahin menjadi sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Ini kan sinnya plus, berarti kita masukin rumusnya yang tadi, yaitu sin A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Kita masukin deh, anggap ini A, ini B. Jadi sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin 40 derajat. Kita masukin sin 45 derajat itu berapa? Per 2 akar 2. Cos 30 derajat per 2 akar 3 ditambah cos 45 derajat per 2 akar 3 yaitu dapat sin 75. Dapat, berarti buktikan kayak gini gitu guys. Sin 75 sama cos 15 sama kan hasilnya. Ini sebuah kebetulan apa memang kayak gini? Bisa kita buktiin pakai rumus yang kayak gini rumusnya. Cos X sama dengan sin 90 derajat dikurang X. Cos X kita masukin cos 15 derajat sama dengan sin 90 derajat dikurang 75 derajat, yaitu menjelaskan subbab yang pertama yaitu trigonometri. Sekarang kita bahas subbab yang kedua yaitu sudut ganda. Jadi di sudut ganda ini mempunyai rumus tersendiri, yaitu rumusnya sin 2x sama dengan 2 sin x dikali cos x. Yang kedua ada rumus cos 2x sama dengan cos kuadrat x kurang sin kuadrat x. Bisa juga sama aja kayak gini, yaitu 1 min 2 sin kuadrat x. Ada lagi kalau mau cos sama juga kayak gini, tinggal dibalik aja. Kuadrat x min 1. Nah itu untuk yang cos. Untuk yang tan 2x yaitu 2 tan x per 1 min tan kuadrat x. Jadi ini 2x bisa juga 2 alfa atau 2a atau 2b, sesuai yang ada di soalnya. Oke, sudah kita bahas rumus, kita lanjut ke contoh soal. Nah, rumusnya kan udah kita bahas. Sekarang Roza ada contoh soalnya, yaitu jika cos x sama dengan 3/5 untuk
Pitagorasnya, segitiga Pitagorasnya kita cari dulu kayak gini. Untuk rumus cos itu kan untuk rumus sin itu kan sami ya, sami berarti tiganya itu sa di samping, di sini 3, miring di sini 5, otomatis di sini 4 ya kan guys. Sinnya jadi kita dapat ini nih, dari sini ke sini kita dapat untuk sin
tan 2A. Tan 2A sama aja kayak tan 2X, cuma dia berbeda di sini A dan X. Kita masukkan rumusnya kan kita sudah tahu 2. Kan tadi kan kita udah dapat tuh dari Pythagoras, yaitu hasilnya nggak begitu besar. Ini dapat 1, ini dapat 3. 8 kali 3 24 per min 7. Nah, sekarang kita udah masuk ke subbab yang ketiga, yaitu jumlah dan selisih sin dan cos. Nah, di sini ada 4 rumus yang berbeda-beda. Ini rumus sin A plus sin B, ini rumus sin A min sin B, cos A plus cos B, cos A min cos B. Nah, jadi kalau sin A plus sin B itu rumusnya sin cos. Kalau minus kebalikannya jadi cos sin. Nah, kalau misalnya cosnya plus, ini cos cos. Kalau cosnya min, di sini sin sin. Biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi, di sini udah ada contoh soal yang pertama, yaitu nilai dari cos 105 dan cos 15. Bener deh. Plus di sini. Oke, kita langsung masuk aja. Anggap ini A dan ini B buat di sininya nanti. Nah, ini kan soalnya kan plus. Cos yang plus berarti kita masuknya ke rumus yang ini. Oke, berarti rumus yang ini kita masukin ke sini. 2 cos A nya 105 ditambah 15 dibagi 2 cos 105 dikurang 15 dibagi 2. Udah. Ini dapat 60. Ini dapat 45. Cos 60 itu akar 2. Cos 45 itu akar 2 akar 2. Jadi ini kita bisa coret habis bisa, ini udah gak ada cos lagi, bisa akar 2 akar 2. Jawabannya segini. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ini kan kalau yang contoh soal yang pertama itu kan tadi cos sama cos. Nah, sedangkan ini beda, cos sama sin. Jadi ini harus kita samakan dulu. Nah, kalau mau kita samakan, ini ada rumusnya, yaitu sin 90 derajat kurang x kali sin 90 derajat kurang 15, jadinya sin 75 derajat. Boleh dapat, tinggal kita ubah aja jadi sin 75 derajat ditambah sin 165 derajat. Sin yang plus plus berarti kita pakai yang sin cos ini. Langsung aja kita masukin 2 sin 75 ditambah 165 dibagi 2 cos 75 dikurang 165 dibagi 2 sin
90 ini sama kayak cos 90, sedangkan sin 120 ini sama kayak sin 60. Biar gampang, jadi 2 sin 120 sama aja kan kayak sin 60. Sin 60 per 2 per 3. Nah, untuk nilai cos 90 itu 0. Jadi hasilnya 0. Kita ketemu jawabannya untuk contoh soal yang nomor 3. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Itu di sini ada soal sin 48 ditambah sin 12 per cos 78 ditambah cos 42. Jadi kita selesaiin dulu yang atas, baru kita selesaiin yang bawah. Oke? Nah, sinnya plus. Sinnya plus berarti katanya yang sin cos 2. Sin langsung aja ya. Nah, 8 ditambah 12 dibagi 2 yaitu dapat 30. Terus 11. Nah, ini kan cosnya ini plus, berarti kita pakai ini. Cos 78 tambah 42 dibagi 2 yaitu 60. Nah, terus cosnya lagi 78 dikurang 42 dapat 78 kurang 42 dibagi 2 dapat 48. Jadi kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu amplitude, periode, nilai maksimal dan maksimum dan minimum pada grafik fungsi trigonometri. Jadi di sini udah ada gambarnya. Nah, di sini Moza bakal ngejelasin nilai maksimum, nilai minimum, amplitude dan periode. Nilai maksimum itu nilai tertinggi pada grafik fungsi trigonometri. Di mana letaknya nilai maksimum itu, Moza? Nih, di sini. Di sini, di sini, dan di sini. Ini nilai-nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya ini punya nilai apa itu? Nilainya K. Jadi nah, untuk nilai minimumnya masih sama di garis ini. Nah, nilainya itu adalah minus A. Nah, untuk
amplitude ini punya nilai, yaitu ini kan 2 langkah, berarti nilainya itu 2A. Nah, karena dia setengah, jadi dibagi 2, yaitu A. Nah, nilai X di sini, nilai X pada trigonometri itu bernilai sudut, yaitu ada derajat dan ada radian. Nah, di sini Moza mengasih nilai di sini derajat, di sini 190 derajat, misalnya dari titik A ke titik E, ini dari titik B ke titik D, ini namanya satu lembah. Kalau dari titik D ke titik F, ini satu bukit, berarti satu lembah satu bukit. Nah, kalau dari titik A ke titik I, berarti berapa? Satu lembah, berarti 2 lembah satu bukit. Nah, jadi di kurva yang ini untuk satu lembah itu bernilai 300. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi di soal ini kita bakal nyari nilai maksimum, nilai minimum, nilai amplitudo, dan nilai periode. Nah, untuk mencari nilai maksimumnya, kita lihat di sini. Dia ininya di mana? Di 1. Nanti nilai maksimumnya 1. Nah, untuk nilai minimumnya di sini kita lihat dia kemana nih? Ke nilai 1. Berarti nilai minimumnya itu minus 1. Nah, sekarang kita nyari nilai amplitudonya. Kita lihat nilai amplitudo tadi kan jarak dari nilai maksimum ke minimum. Kita lihat dari sini ke sini itu berapa satuan? Ada 2 satuan. Nah, terus kita hitung dapat 1. Berarti nilai amplitudonya itu 1. Nah, terus kita lanjut nyari yang periode. Jadinya di sini. Periode. Nah, dari 0 putih ini kan setengah. Nah, ini kan tadi setengah sedikit. Nah, dari V kedua V ini juga setengah gelombang 2V.